Ya, halo teman-teman. Di sini kita akan ngomongin 13 hal yang nggak boleh diucapkan ketika kalian interview. Nah, di sini pertama itu adalah menjelek-jelekan perusahaan atau bos lama. Jadi sekesal apapun kalian, usahakan tidak menjelek-jelekan bos atau perusahaan lama. Itu Anda akan dicap sebagai troublemaker. Kenapa? Karena eh, ketika perusahaan mau meng-hire kalian, dia akan mikir, oh nanti ketika dia selesai dari perusahaan kita, pasti dia akan ngomongin kita nih di belakang. Pertama itu. Yang kedua itu kalian terlihat sangat desperate ya. Jadi bilang, kayak contohnya misalnya gini, saya bersedia ngerjain apapun nih, dan saya bisa kerja siang malam 7 hari ya, seminggu. Jadi intinya kalian mau ngambil apa aja. Nah itu juga jadi red flag ya buat perusahaan, karena kalau kalian desperate gitu berarti ada sesuatu yang salah gitu. Terus yang ketiga itu jangan kalian bilang kalian itu self starter, quick learner, result oriented gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh ada beberapa perusahaan tuh yang nggak mau kayak gitu. Jadi lebih bagusnya gimana kalian gunakan metode STAR ya. Nah, saya ngasih link untuk metode STAR. Yang keempat itu jangan memberitahu jika kalian di situ, misalnya kalian di hire sebagai full stack developer, jangan bilang oke nanti 2 tahun lagi di tempat sini saya akan jadi tech lead. Berarti Anda tidak, apa namanya, usahakan Anda bilang oke ntar 5 tahun lagi saya tetap akan jadi full stack developer. Kenapa? Karena mereka pengennya, butuhnya itu sekarang itu full stack developer gitu. Apakah nanti kalian akan diangkat menjadi tech lead atau enggak, atau kalian akan naik, itu usaha nanti. Yang penting ketika di interview kalian tetap bilang sebagai role yang dikasih. Kalau back end, front end, full stack. Oke, dan yang nomor 5 ini kebanyakan ya dari kita ya. Jangan menanyakan company di bidang apa, produknya apa, siapa kompetitornya. Ini menandakan kalian nggak research dulu sebelum kalian sebelum kalian interview. Terutama jangan nanyain role-nya apa. Kalian harus tahu role-nya apa. Apakah back end atau front end ini yang bikin saya gagal di beberapa tempat. Contohnya, dan ini dari luar juga ya. Karena ada beberapa, kalau nggak salah namanya, dari perusahaan Amerika ya. Saya salah ngomongin role gitu karena banyak banyak interview, dan saya taunya antara full stack sama back end gitu. Saya ngomongnya full stack padahal back end sebenarnya. Nah, itu bisa jadi fatal. Alangkah bagusnya kalian bikin note, kalian itu mau interview apa dan role-nya apa. Nah, yang keenam ini sama tadi. Sorry. Yang keenam ini kalian nanyain role. Sorry, tadi kegabung kelima ya. Tapi sebenarnya yang enam ini kalian nanyain role. Itu jadi red flag buat perusahaan buat nge-hire kalian. Yang pasti kalian langsung dieliminasi. Yang ketujuh ini adalah kalian menanyakan bayaran per jamnya berapa. Jadi kan udah ada range range sebelum waktu kalian sebelum interview, ketika ngomong sama HR itu ada range pendapatan ya. Kalian bisa ngitung per jamnya di situ. Jangan suruh supaya interviewer untuk ngitung per jamnya dapat berapa. Terus yang delapan ini adalah menanyakan promosi. Ini nyangkut ke yang nomor 5 sama 6. Jadi ketika kalian udah di situ, dia nanya kira-kira promosinya jadi naik itu kapan atau berapa kali. Kalian ada beberapa perusahaan yang nggak mau kalian nanyain itu ya. Nah, ini juga kalau nggak salah di 3 perusahaan luar saya nanya ini kena jadi red flag juga ya. Jadi nggak diterusin cuma gara-gara itu doang. Jadi kamu bilang aja kamu senang di posisi sekarang, misalnya sebagai full stack atau sebagai back end atau sebagai front end, dan pengen belajar banyak. Itu jawabannya. Nah, yang kesembilan adalah menanyakan range gaji, dan range gaji. Kenapa? Karena ini seharusnya di proses HR, recruiter ya. Jadi ketika recruiter itu nanya kalian, dia udah tahu range gaji. Jangan ditanyain ke interview.
kecuali emang butuh-butuh banget ya. Usahakan jangan tanya ke interview. Kenapa? Nanti ini akan jadi red flag, apa namanya, kalian jadi di blacklist sama perusahaan itu. Nah, nextnya adalah kalian ini agak tricky juga ya. Jadi di 3 perusahaan, kalau nggak salah ada perusahaan Dubai, sama 2 perusahaan luar kayak Singapura, saya itu ditolak karena tidak menjawab ekspektasi gaji. Jadi ketika ditanya berapa ekspektasi gajinya, kalian ngasih apa namanya, ekspektasi gaji bisa pakai range. Bagusan sih pakai range ya, misalnya $50.000 sampai $100.000 per tahun. Nah, itu ekspektasi gaji ya. Dan kalian ketika ditanya itu, kemarin itu saya gagal karena saya bilang ini bisa diomongin nanti nggak, ternyata langsung di eliminate ya, karena nggak jawab eliminasi ekspektasi gaji kamu berapa. Oke, yang ke-11 ini jangan ngasih tahu kalau kamu gugup ya. Jadi usahakan tenang dan jangan kelihatan gugup dan jangan kaku banget. Nah, ini kalau misalnya kalian terlalu gugup itu bisa jadi apa, red flag buat perusahaan supaya nggak ngelanjutin ke next stepnya. Nah, yang ke-12 ini saya jarang lihat, cuma apa namanya, jadi salah satu alasan juga ya. Kalian terlalu santai. Contoh misalnya kalian dengan apa namanya, interviewer pakai menganggap recruiter itu sebagai interviewer atau recruiter itu sebagai teman gitu. Jadi pakai kata-kata bos, kata-kata bro, itu bisa jadi red flag gitu karena menandakan kalian nggak tahu situasinya. Karena kalian baru ketemu, belum kenal, dan nggak usahakan hindari kata-kata bos, kata-kata bro, kata-kata ya, kata-kata apa kalian yang biasa kalian omongin ke temen ya. Nah, nomor 13 ini nggak nanyain pertanyaan setelah selesai. Itu menandakan bahwa kalian itu nggak interest. Contoh misalnya ditanya, ada pertanyaan nggak? Paling minim itu kalian menanyakan feedback. Gimana sih interview saya? Apa yang perlu diperbaiki? Terus kalian menanyakan, yang paling penting sih kalian menanyakan berapa developer di sana, project apa yang akan mau di-handle. Itu penting juga ya. Jadi kalian punya gambaran ke depan kulturnya gimana dan lain-lain. Kalau kalian nggak nanyain itu, menandakan bahwa kalian ya sekedar cuma mau interview, masuk, dapat duit. Itu gambaran company. Jadi biasanya company itu nggak akan lanjutin kalau kalian tidak menanyakan pertanyaan di akhir. Oke, sekian aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video atau pertemuan selanjutnya.